Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang aplikasi R atau RStudio. RStudio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi sumber terbuka dan gratis untuk R. Bahasa pemrograman untuk komputasi statistik dan grafik. RStudio didirikan oleh J.J. Allaire, pencipta bahasa pemrograman Cold Fusion. Hadley Wickham adalah kepala ilmuwan di RStudio. Tujuan dari RStudio sendiri yaitu untuk mengolah dan menganalisis data sehingga dapat memberikan output yang sesuai dengan keinginan pengguna. Perbedaan dari R dan RStudio, R adalah mesinnya sedangkan RStudio adalah interface-nya. RStudio merupakan dalam berkomunikasi dengan R sehingga fungsi-fungsi statistika dan data science-nya bisa berjalan. Di sini jika kita membuka aplikasi RStudio, maka yang terpampang adalah yang seperti ini. Namun jika kita ingin mencari atau memposisikan data, menghilangkan data yang mau dihilangkan atau memindahkannya ke file itu kita bisa menghapus bagian dari bacaan ini seperti contoh yang ada di sini. Kemudian kita memasukkan posisi yang ingin kita pilih. Contohnya, di sini saya ada angka 3, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 10. Kemudian ketik posisi, kemudian which, kemudian ambil dari ini A4-nya dan A2. Kemudian mencari posisi, tekan tombol paling ujung, maka akan keluar seperti ini. Hal-hal dasar tentang R yang harus diketahui dan dikuasai. Hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan R adalah sebagai kalkulator. R adalah bahasa pemrograman yang case sensitif. Artinya, perbedaan huruf kapital dan huruf kecil sangat berpengaruh. Karena itu, jika untuk mencari sesuatu atau menggunakan program R, maka kita benar-benar harus menentukan atau benar-benar memilih huruf tersebut kapital ataupun non-kapital. Karena itu penulisan objek atau nilai berupa karakter sangat tergantung dari kapitalisasinya. Misalnya Anda membuat sebuah proyek bernama A dengan nilai sebuah konstanta, ketika Anda ingin mengambil nilai dari objek tersebut, maka Anda hanya bisa memanggil dengan nama yang sama persis, dan tidak bisa memanggil objek tersebut dengan nama lain. Misalnya kita membuat A kapital atau A besar, maka seterusnya akan menjadi A kapital. Tidak bisa jika kita hanya mencarinya dengan A non-kapital. Benar-benar harus kapitalisasinya benar-benar harus kita perhatikan. Ketika objek yang Anda panggil belum ada di session atau working space R saat ini, maka akan muncul error seperti announcement yang memberitahu bahwasannya itu adalah error. Bahasa pemrograman R mempunyai sedikit perbedaan dengan bahasa pemrograman pada umumnya. Salah satunya adalah pada operator assessment. Hampir semua bahasa pemrograman lain menggunakan tanda sama dengan sebagai operator assessment di R. Yang utama dan paling banyak digunakan oleh pengguna R adalah operator panah kiri. Panah kiri dan tanda hubung. Seperti ini. Jadi objeknya itu berarti masukkan nilai hasil dari operasi di sisi kanan, ekspor ke dalam objek di sisi kiri objek. Pada contohnya adalah, misalnya ini memasukkan nomor 5 ke objek yang disebut dengan X, maka X
besar tanda hubung 5. Seperti itu. Nah, hal tersebut sangat membantu jika Anda seorang programmer yang menggunakan bahasa pemrograman lain yang menggunakan operator sama dengan sebagai operator assessment. Jadi, Anda tidak perlu bingung dengan kapan saya harus menggunakan tanda hubung atau kapan saya harus menggunakan sama dengan. Tapi, saya mendorong Anda untuk terbiasa menggunakan tanda hubung dan tanda seperti ini dan tanda hubung karena dengan menekan ALT plus atau ALT kurang, nah itu akan langsung keluar tanda sama dengan. Namun jika lokal atau globalnya itu nilai dari sebelah kiri dimasukkan ke dalam objek di sebelah kanan, jika tanda kurangnya ada 2, itu global, nilai dari sebelah kanan dimasukkan ke dalam objek global di sebelah kiri, dan jika tanda besar tanda hubung kemudian tanda besar darinya ada 2 global, nilai dari sebelah kiri dimasukkan ke dalam objek global di sebelah kanan. Maka saya contohkan seperti ini. Ini merupakan pencarian posisi dari R dengan title R notebook dan outputnya html underscore notebook. Nah, ini untuk mencari posisinya, maka kita menggunakan A kapital, kemudian tanda kurang dari dan tanda hubung, C, kita masukkan angka 3, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 10. Kemudian kita enter dan di bawahnya kita buat posisi dengan tanda yang sama, yaitu tanda kurang dan tanda hubung. Kemudian kita ketik which, kemudian kita cari A dan tanda sama dengan 2 kali, 4. Kemudian tanda tegak lurus, kemudian kita menekan huruf A kapital, kemudian tanda sama dengan 2 kali dan angka 2. Kemudian kita hanya enter, kemudian mencari A posisi. Nah, kemudian sebelumnya ini kita akan menekan tanda panah warna hijau seperti ini. Maka ketika ditekan, akan keluar angka 1 sebagai posisinya. Kemudian untuk menyimpan data dengan PDF atau mengubah data dengan PDF, kita ketik knit, tanda panah di bawah, kemudian knit ke PDF, kemudian kita menamai file, kemudian kita save. Terima kasih atas penjelasan dari kami.